Sampun nih, mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sungguh segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ala alihi wa ala ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala wa habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu dan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menguatkan hati dan langkah kita, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita semuanya sebagai golongan orang-orang yang beriman dan memudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid, menuju rumahnya, dan terkhusus untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pada malam hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-17. Hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, An-Nabi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fahsinul qitlah fa idza dhabhtum fahsinul dhibhah falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Ya'la. Abu Ya'la ini nama kunyah, karena bagi orang Arab kunyah, sebutan Abu Fulan itu adalah nama kehormatan. Kalau kita sebagai orang Jawa sepertinya kehormatan apa mboten kira-kira? Nggih, biasa-biasa mawon nggih. Jenengan gadah yoga namine sinten? Misalnya namine Tono. Bapake Tono misalnya. Nggih, sami mawon. Tapi orang Arab terdahulu menganggap bahwasannya kunyah adalah satu kehormatan. Makanya rata-rata orang Arab itu punya kunyah, Abu siapa. Misalnya Abu Abdullah, Abu Muhammad, Abul Hasan, dan lain sebagainya. Dan kunyah ini termasuk sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga memiliki kunyah. Kunyah beliau adalah Abul Qasim, karena beliau memiliki putra namanya Al-Qasim, ya meskipun meninggal tatkala kecil. Nama aslinya adalah Shaddad ibnu Aus. Shaddad itu nama beliau, Aus itu adalah bapaknya. Jadi zaman dulu itu orang namanya pendek-pendek, namanya Muhammad, ya Muhammad saja. Namanya Ali, ya Ali saja. Namanya Utsman, ya Utsman
saja. Lalu terus bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dengan nama bapaknya. Misalnya Umar misalnya. Yang namanya Umar di Jazirah Arab itu banyak sekali. Bagaimana cara membedakan antara Umar yang satu dan Umar yang lain dengan nama bapaknya? Umar ibnu Khattab, Umar anaknya Khattab. Utsman misalnya, Utsman itu banyak sekali yang namanya Utsman. Ada Utsman bin Tolhah, ada Utsman bin Fulan, banyak sekali. Bagaimana cara membedakannya? Ya dengan nama bapaknya. Utsman bin Affan, Utsman bin Tolhah misalnya, dan banyak sekali. Jadi nama dia dan nama bapaknya. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau dan semoga Allah juga meridhai kita semuanya bersama dengan keridhaan beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan kebaikan terhadap segala sesuatu. Ihsan atau kebaikan itu bisa terbagi menjadi dua. Ihsan yang pertama adalah kebaikan antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu riwayat, suatu hari Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersama dengan para sahabatnya. Datang kepada Rasulullah dalam bentuk laki-laki yang tentunya tampan. Pakaiannya putih bersih, rambutnya itu rapi sekali, sampai para sahabat heran. Ini uang teko endi ya? Gak ono sing kenal, gak ono tanda-tanda safar. Zaman dulu orang itu kalau safar itu ndak seperti zaman sekarang. Bayangkan Jazirah Arab safar melewati padang pasir selama 1 bulan. Dengan misalnya membayangkannya, naik unta, jalan kaki atau naik kuda, memotong menerobos padang pasir 1 pekan saja. Itu yakin pometnya sudah luntur itu apa namanya, skincare-nya rontok semua, itu sudah yakin itu, karena padang pasir panasnya seperti apa. Nah, kalau safar zaman sekarang itu enak sekali, tinggal beli tiket, datang ke bandara, nyampe Aceh sana misalnya, itu masih wangi, minyak wanginya masih aman. Nah, para sahabat heran, ini orang kita nggak kenal, tapi nggak ada tanda-tanda safar. Siapa ini orang ini? Datang ke Rasulullah, tanya, akhbirni anil Islam. Tanya tentang Islam. Dijawablah, Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepada saya tentang iman itu apa. Kata Rasulullah, iman itu ya beriman kepada Allah, billahi wa malaikatihi ila akhirih maqal. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan lain sebagainya. Yang seperti yang kita ketahui, itulah yang menjadi rukun Islam dan rukun iman. Kemudian beliau bertanya, akhbirni anil ihsan, dan kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihatnya. Wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau enggak mampu, karena memang beratnya, kita seakan-akan melihat Allah, itu berat sekali, karena memang kita belum tahu saat ini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala akan kita ketahui kapan?
tatkala seseorang masuk ke dalam surga, dan itu merupakan kenikmatan yang paling nikmat di surga nanti. Puncak kenikmatan di surga itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau enggak mampu, karena memang itu tidak mudah, maka fa'innahu yarak, maka ketahuilah Allah melihatmu. Kalau kita terapkan ihsan ini dalam setiap detik kehidupan kita, maka insya Allah dunia akan baik-baik saja. Orang mau sholat, zakat, puasa, haji, menerapkan ihsan seakan-akan Allah melihatnya, maka insya Allah orang sholat tidak ada yang karena paksaan, orang puasa tidak ada yang karena jaga image, katanya zaman sekarang dia. Karena kalau zaman dulu itu orang itu mau pamer sulit ya. Kalau zaman sekarang mau pamer amalan itu gampang sekali. Misalnya sedang puasa misalnya, difoto pakai HP-nya, diupdate status lagi ngabuburit jalan-jalan sore, difoto sedang kajian bersama syekh siapa gitu ya. Kemudian beliau itu merasa, mungkin orang ini merasa tidak mau merepotkan malaikat pencatat amal, sehingga dia nulis amalnya sendiri di Facebook. Puasa sunnah, sedang berbuka puasa sunnah, sedang sholat berdoa, minta temannya difoto berdoa ini. Nanti captionnya apa? Semoga tetap istiqomah. Jangan pernah nemui di statusnya teman-teman apa enggak? Pas puasa biasanya itu ya, sering pamer apa? Amal perbuatan. Biar tahu, mengabarkan kepada dunia kalau dia sedang puasa, sedang sholat. Saya itu pernah nemuinya, ada imam taraweh di satu masjid yang cukup besar. Imam tarawehnya ini setelah selesai imami, dia minta orang untuk memfoto. Dia posisinya khusyuk, zikir atau berdoa gitu ya. Mas, fotokan ini. Sudah, lihat. Oh, kurang pas. Ini kurang pas ini. Foto lagi. Ya, sosok khusyuk gitu loh. Nah, gitu. Pasti ini buat update status nanti itu ya. Nah, kalau kita menerapkan ihsan dalam muamalah, insya Allah dunia aman. Orang mau curang misalnya, misalnya menimbang beras, menimbang buah dan lain sebagainya. Wah, daripada yang dirugikan orang lain, mending saya yang dirugikan. Kenapa? Karena kalau orang lain yang kita rugikan, ya akan dituntut. Kalau kita yang melebihkan, pahala buat kita. Apapun itu, kalau kita menerapkan ihsan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah hubungan antara manusia akan baik-baik saja insya Allah. Dan dengan punya tetangga ini kelaparan misalnya, atau tetangga jenengan ini sakit misalnya, karena jenengan merasa menjenguk tetangga yang sakit itu ibadah, ada pahalanya ada, datanglah menjenguk orang sakit. Jenengan merasa kalau membantu anak yatim itu ibadah, berarti apa? Dibantulah itu anak yatim. Jenengan merasa kalau misalnya ghibah misalnya, ngerasani itu dosa, maka akan ditinggalkan. Jadi ihsan kepada Allah adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak mampu, maka Allah melihat kita. Itu adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ihsan yang kedua adalah ihsan kepada sesama manusia, dan ini caranya bagaimana? Berbeda-beda antar manusia. Ihsan kepada orang tua, bagaimana caranya? Ya tergantung jenis orang tua panjenengan seperti apa. Ada model-model orang tua itu yang senang kalau ditanya, Bu, jenengan mboten dahar to, Bu? Waswar. Bu, jenengan
jalan-jalan apa males ngoten iki. Pak jenengan badhe menapa purun telo Pak. Yo gini. Nah, itu beda-beda antara orang dan orang lainnya. Dan perlu diingat para jamaah sekalian tentang orang tua ini terkadang nih. Orang tua semakin bertambah umur itu terkadang memang ya agak rewel gitu ya. Jenengan mungkin yang merasa sebagai anak pertama mungkin punya orang tua, jenengan juga punya adik-adik. Masa bapak itu loh, ibu itu loh, saya terus yang dimarahi. Adik itu nggak pernah dimintain tolong, kok saya terus gitu. Nah, para jemaah sekalian, kalau ada orang tua yang sama anak pertamanya kok dia itu sangat menuntut banyak hal, tapi lemah lembut kepada anak kedua, anak ketiga, itu bukan berarti orang tua tidak sayang sama kita semuanya. Tapi apa? Level kita sudah pahlawan, jadi jangan turun levelnya. Kemudian berbuat baik juga kepada anak misalnya. Ini juga beda-beda antara satu orang dan orang yang lain. Berbuat baik kepada tetangga itu juga berbeda antara tetangga yang satu dan tetangga yang lainnya. Kalau di orang Jawa misalnya, itu berbuat baik itu ya nyapa ya, kemudian senyum gitu ya, kemudian membagi kalau punya rezeki ya dicipratilah tetangganya itu. Jadi ihsan ini antara manusia itu berbeda-beda tergantung orang perorangan. Rasulullah SAW memberikan contoh kebaikan ihsan kepada makhluk, tidak cuma manusia saja, karena kebaikan ini kepada hewan dan yang lain sebagainya. Rasulullah memberikan contoh, fa idza qataltum fahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Siapa yang dibunuh ini? Nanti akan kita bahas. Wa idza dzabhtum fahsinu adzibhah. Tapi kita mulai dari yang pembunuhan dulu. Membunuh apa di sini? Contoh misalnya ada jenengan jalan-jalan misalnya, di tengah jalan ada hewan yang mengganggu. Biasanya itu misalnya ada anjing galak misalnya. Itu ganggu terus, nyerang terus. Karena jenengan itu ahli bela diri, akhirnya boleh tidak dibunuh? Kalau dia mengganggu, diusir nggak bisa, boleh. Urusan jenengan dimarahi yang punya itu ya urusan belakangan itu ya, urusan jenengan ya. Tapi anjing yang mengganggu di tengah jalan dan nggak mau pergi, maka boleh dibunuh. Dan membunuhnya itu harus dengan cara yang baik. Orang-orang jahiliyah zaman dulu kalau menyembelih itu dipotong tangannya dulu, dipotong ekornya, dipotong hidungnya, kakinya. Jadi mutilasi, dipotong hidup-hidup zaman jahiliyah. Maka tatkala kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Contoh misalnya manusia misalnya, tatkala kaum muslimin perang dengan orang-orang kafir. Orang kafir dalam peperangan, sudah pernah kita bahas dulu, boleh tidak dibunuh orang kafir dalam peperangan? Oh, jangan dibunuh, kan melanggar hak asasi manusia. Yaudah kita ajalah menyerahkan leher misalnya. Oh jangan. Jadi misalnya dalam peperangan kaum muslimin sama orang kafir misalnya dalam medan perang, maka kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Jangan dikuliti terlebih dahulu, jangan juga dipotong jarinya terlebih dahulu, jangan. Tapi dengan cara yang paling baik. Bagaimana caranya? Yang paling cepat mengantarkan dia ke akhirat. Ya entah gimana caranya, yang penting caranya itu paling cepat dia matinya sehingga tidak tersiksa terlalu lama. Kemudian fa idza dzabhtum fahsinu dzibhah. Tatkala kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah salah seorang dari kalian itu kalau menyembelih, pisaunya ditajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan memposisikan
hewan sesembelihannya itu pada posisi yang nyaman. Jangan diduduki bareng-bareng. Ada di video itu ya, di kurbanan itu biasanya sering dapat video-video itu ya. Sapinya itu karena mungkin salah cara nyembelihnya, akhirnya yang nyembelih ditendang gitu ya, sampai terbang itu orangnya. Ada lagi sapi yang sampai masuk ke sungai, sapi yang kabur karena mungkin takut disembelih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, faedah dari hadis ini adalah yang pertama, bahwasannya yaitu rafatullah azza wa jalla bil ibadi adalah lemah lembut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu, harus dengan kebaikan. Dan termasuk kebaikan juga adalah misalnya kita ada orang tersesat, misalnya orang tersesat mau nanya jalan, Pak, jalan ke Wonosalam itu mana ya? Kita menunjukkan dia jalan ke tempat tujuannya, itu termasuk kebaikan. Contoh lagi misalnya memberikan makanan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga yang disebutkan Rasulullah SAW dari menyembelih itu merupakan salah satunya. Kemudian yang kedua adalah motivasi kebaikan untuk segala sesuatu. Makanya kita semua itu kalau ada niat jadi orang baik, ya kalau bisa ya disegerakan. Khairul birri ajiluhu. Kebaikan yang paling baik adalah yang disegerakan. Dengan punya niat untuk sedekah, niat untuk silaturahmi, segera. Karena manusia nggak tahu, ya niatnya sekarang belum dilaksanakan, nunggu besok. Ya kalau besok masih ada kesempatan. Seringkali yang membuat kita semuanya itu kehilangan banyak pahala adalah menunda-nunda. Misalnya mau khataman, misalnya mau baca Quran, targetnya 1 juz per hari. Dimulai kapan? Besoknya. Besok ini lagi dingin cuacanya, besok lagi. Ya kayak orang mau diet itu ya, orang mau diet kan ada orang gendut mau diet itu ya. Sekarang makan dulu yang enak, besok diet. Besok ada seblak datang gitu ya. Ini sudah niat, besok lagi. Besok lagi ada ayam geprek. Bubar 1 bulan besok, terus 1 tahun besok terus gitu ya. Akhirnya tambah bengkak badannya. Nah, seperti itu. Memang dalam kebaikan harus disegerakan. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, terjadilah penyesalan. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila kita membunuh satu makhluk hidup yang boleh dibunuh, maka bunuhlah dengan baik. Ada hewan-hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya, seperti contoh ular misalnya. Ular itu yang di luar ya. Kalau yang di rumah ada larangan untuk membunuhnya, tapi disuruh pergi. Kalau sudah menyuruh pergi sebanyak 3 kali dan tidak mau pergi, maka boleh dibunuh. Atau misalnya hewan seperti cicak misalnya. Cicak itu diperintah untuk dibunuh. Wah, ini cicak diperintah bunuh ini. Ekornya dulu saya cabut, gitu ya. Kakinya dulu, jangan ya. Atau misalnya jenengan di rumah ada tikus misalnya, kau kesel sama tikus ini. Oh, ini saya mutilasi kamu, awas kamu ya, jangan ya. Kalau misalnya membunuh, bunuhlah dengan cara yang bagus. Misalnya jenengan beli ikan, cara membunuhnya bagaimana? Ya bunuhlah dengan cara yang paling cepat menghilangkan nyawanya. Mau nyembelih ayam misalnya, jangan, kalau di barat itu biasanya membunuh dengan cara disetrum, dialiri listrik. Justru itu malah menyiksa. Yang paling cepat membunuhnya adalah menyembelihnya dengan memotong
apa namanya itu al-wadijan, namanya itu 2 urat aliran darah yang dianjurkan terpotong ada 4. Yang pertama dan kedua aliran darah, yang ketiga dan keempat itu adalah saluran pernafasan dan saluran makanan. Jadi contoh misalnya seseorang itu diganggu sama ular misalnya, dikejar gitu ya, diganggu sama anjing juga misalnya, maka bunuhlah dengan cara yang paling tidak menyiksa, jangan dimutilasi, itu yang terlarang, kecuali kisos. Contoh, ada seorang yang berdarah dingin, dia membunuh temannya, sebelum membunuh disiksa dulu, dipotong badannya, dikuliti misalnya, disetrum misalnya, sampai akhirnya dibunuh. Kalau ditegakkan hukum kisos, maka dia diperlakukan dengan perlakuan yang sama terhadap korbannya. Ya, kalau dia menyiksa dulu ya disiksa dulu, kalau dia menyakiti ya disakiti terlebih dahulu. Kenapa? Karena hal yang demikian adalah suatu keadilan. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah SAW itu pernah ada orang Yahudi yang memukul kepala seseorang dengan 2 batu dan dipukulkan ke kepalanya seperti ini. Kemudian sama Rasulullah SAW dimintakan kisos dan dibalaslah dia. Kemudian yang selanjutnya adalah faedah dari di sini adalah Allah Subhanahu wa taala itu punya segala bentuk perintah dan larangan. Allah itu bebas, punya hak prerogatif. Allah mau memerintah, Allah mau melarang, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Allah punya 2 ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan qadariyah, kedua adalah syar'iyah. Seperti takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu 2 macam. Ustaz, kalau misalnya orang berjudi misalnya, judi online misalnya, apakah takdir? Maksiat itu apakah dia takdir? Perlu kita ketahui, takdir Allah itu ada 2. Ada kauni, ada syar'i. Takdir kauni adalah sesuatu yang terjadi tapi Allah belum tentu suka. Allah belum tentu suka tapi bisa jadi terjadi. Seperti terjadinya pembunuhan, terjadinya pembantaian, terjadinya kezaliman. Itu adalah takdir kauni. Allah tidak suka tapi terjadi. Yang kedua adalah takdir syar'i. Allah senang, Allah suka, tapi belum tentu kejadian. Contoh misalnya Allah senang kalau semua manusia bertauhid, tapi kebanyakan manusia itu dari zaman Nabi Adam yang paling banyak adalah yang tidak bertauhid. Contoh lain misalnya Allah itu senang kalau manusia berbuat baik, tapi manusia itu yang paling banyak yang tidak berbuat baik. Artinya takdir syar'i Allah cintai tapi belum tentu terjadi. Faedah yang selanjutnya adalah anal ihsan syamilun fi kulli syai', yaitu bahwasanya kebaikan itu haruslah meliputi segala jenis, segala hal, segala jenis ucapan, segala jenis perbuatan, segala jenis perilaku, itu semuanya adalah termasuk dalam innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Yang selanjutnya adalah husnu ta'limi Nabi sallallahu alaihi wasallam bidarbil amsal, adalah bagusnya metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan contoh-contoh. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan
pelajaran kepada para sahabatnya dengan memberikan contoh-contoh. Misalnya suatu hari Rasulullah lewat di pasar, ada bangkai seekor kambing di situ. Ada bangkai seekor kambing, kemudian Rasulullah mengambilnya. Siapa yang mau membeli potongan telinga bangkai seekor kambing ini dengan 1 dirham? Para sahabat bertanya-tanya, wahai Rasulullah, itu kan hanya sekedar bangkai. Siapa yang mau beli? Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah para sahabat bahwasannya sungguh dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada bangkai kambing ini. Karenanya para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Kalau kita lihat yang paling kaya itu kebanyakan muslim atau bukan? Kalau kita lihat orang surat kabar sekarang, kondisi dunia saat ini itu memang dipenuhi oleh nama-nama orang non-muslim. Tapi kalau kita lihat orang kaya sepanjang sejarah itu muslim. Nabi Sulaiman, Raja Zulkarnain. Yang kafir ada nggak? Ada. Namrud, Fir'aun itu. Nah, oleh karena para jamaah sekalian, Allah memberikan dunia itu kepada yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai, dan hanya memberikan iman kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan sungguh beruntung kita semuanya. Kita semuanya alhamdulillah termasuk orang yang beruntung. Maksudnya bagaimana? Kita lahir ke dunia dalam kondisi, mayoritas kita lahir ke dunia ini dalam kondisi beriman. Artinya apa? Allah memberikan kita nikmat Islam dan iman tanpa kita harus meminta terlebih dahulu. Bayangkan orang yang terlahir di dataran barat sana misalnya, terlahir dari keluarga yang kafir, di lingkungan yang kafir, teman-temannya kafir, semuanya terbalut kekafiran. Bagaimana nasib dia nanti ketika meninggal dalam kondisi kafir? Sakit sekali. Dan akhirat itu selamanya. Maka para jamaah sekalian, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan manusia yang saat ini beriman akan meninggal dalam kondisi Islam. Betapa banyak orang-orang yang tadinya itu muslim, di akhir hayatnya dia meninggal statusnya bukan lagi orang Islam, dibaptislah, masuk agama ini itulah. Dan jangan sampai para jamaah sekalian, makanya Allah selalu berwasiat kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur dan tidak kufur kepada nikmatnya, berzikir dan tidak melupakannya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman. Dan perlu diketahui bahwasannya meninggal dalam kondisi Islam dan iman itu tidak serta-merta gratis atau tidak serta-merta gampang. Karena seseorang akan meninggal dalam kondisi kebiasaan dia sehari-hari. Orang yang biasanya main togel misalnya, main togel misalnya. Apakah mungkin orang yang setiap hari main togel meninggal dalam kondisi azan di masjid? Orang yang setiap hari main game online misalnya, main game online itu ya, anak kecil main game online gini, meninggalnya pas taklim, sulit sekali. Yang biasanya
main judi, ya meninggalnya pas apa? Ya pas judi. Yang meninggal petinju misalnya, ya banyak yang meninggal di ring tinju misalnya. Dan sungguh indah sekali tatkala hidup kita diisi dengan kebaikan, diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Dan tatkala Allah memanggil kita, kita dalam kondisi yang siap dengan penuh ketakwaan. Banyak kita jumpai kisah orang-orang soleh yang dia meninggal tatkala azan. Imam masjid meninggal ketika sujud. Ahli ibadah meninggalnya tatkala sujud, tatkala rukuk. Meninggal tatkala membaca Al-Quran. Semoga itu menjadi husnul khotimah. Jadi husnul khotimah ini para jamaah itu diusahakan. Diusahakan dengan cara apa? Dengan cara keseharian kita. Jangan tunggu tua. Katanya nanti taubat kalau sudah tua katanya. Banyak orang yang mengatakan, wah saiki kan sik enom, yo sik pesta-pesta. Engko nek wis tuwa mambu lemah baru taubat. Pas keluar rumah ketabrak des, akhirnya mati. Itu sangat disayangkan sekali. Dan yang ada dan kisah yang paling menyedihkan adalah tatkala seorang ahli maksiat, dia bermaksiat bersama teman-temannya dan dia meninggal dan teman-temannya taubat. Nanti khawatirnya dia di akhirat mencari mana teman-temanku yang dulu main remi, judi, mabuk-mabukan sama saya, nyari teman-temannya. Loh kok gak ada? Dia mereka taubat ketika dia meninggal. Jadi para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah wajibnya kita berbuat baik tatkala membunuh hal-hal yang atau makhluk-makhluk yang boleh dibunuh atau boleh disembelih. Ketika menyembelih atau ketika membunuh hewan yang seperti cicak dan lain sebagainya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Karena menyembelih itu tidak sembarangan. Menyembelih yang terpenting adalah niat kita. Jangan sampai kita menyembelih kepada selain Allah. Ada satu kisah tentang dua orang yang salah satunya masuk neraka gara-gara lalat. Gara-gara lalat kecil sekali. Suatu ketika dua orang melintas di satu kampung. Kemudian penduduk kampung mengatakan, kalau kalian mau selamat keluar dari kampung ini, sembelihlah sesuatu untuk berhala yang di sini. Yang satu mengatakan, saya nggak punya sembelihan. Berkorbanlah meskipun hanya dengan lalat. Akhirnya dia cari lalat, dia korbankan. Yang satunya mengatakan, tidak, saya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lalat, kutu pun enggak akan saya persembahkan karena itu untuk berhala. Singkat cerita, ya dua-duanya akhirnya meninggal, entah karena sebab yang satu hal, intinya dia meninggal. Yang satu masuk neraka gara-gara dia mengorbankan meskipun lalat kecil, tapi dia berkorban kepada selain Allah. Yang satunya masuk surga karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyembelih, jangan sampai menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana menyembelih yang disyariatkan oleh agama kita. Yang pertama adalah ahliyatul dzabih, yaitu kepantasan orang yang menyembelih.
Karena tidak semua orang itu boleh menyembelih ayam, kambing, sapi dan lain sebagainya. Itu yang pertama, dia harus muslim. Orang musyrik sesembelihannya tidak halal, akan jadi bangkai. Atau ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani itu masih dibolehkan. Karena Allah berfirman, wa tu'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa tu'amukum hillul lahum. Dan makanan orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab, yaitu makanan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan makanan kalian itu halal. Jadi makanan mereka halal untuk kita, makanan kita halal untuk mereka. Maksud dari tu'amuhum adalah sesembelihan. Jadi artinya adalah sesembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Jika mereka menyembelih tentunya dengan syariat mereka, maka halal kita makan, dan sembelihan kita juga halal untuk mereka. Jadi kalau orangnya orang musyrik atau orang murtad, maka sesembelihannya tidak halal. Loh Ustaz, kalau kita beli daging di pasar Ustaz, daging sapi misalnya, kita kan nggak tahu yang nyembelih siapa. Kita lihat, kalau mayoritas orang di sana itu muslim, nggak usah tanya. Kenapa? Ya al-hukmu lil ghalib. Mayoritas muslim, ya sudah muslim. Contoh seperti mengucapkan salam kepada orang kafir. Assalamualaikum, boleh apa enggak? Tidak boleh mengucapkan memulai salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Tapi kalau kita nggak tahu dia muslim atau kafir, kita lihat mayoritas orangnya apa? Muslim. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau kita selama di situ mayoritas penduduknya itu muslim, kita beli daging di pasar, di toko, ya udah beli saja tanpa harus bertanya. Suatu hari Umar bin Khattab pernah melintas di satu tempat ya, bersama seorang sahabat. Kemudian ada air. Hukum asal air ini adalah suci. Kemudian sahabat yang bersama Umar bin Khattab bertanya, ini airnya suci apa najis? Kata Umar apa? Nggak usah tanya, hukum asalnya suci. Makanya kalau kita lihat mayoritasnya, hubungannya apa? Kalau kita lihat mayoritasnya adalah orang muslim, kita tidak perlu tanya, Bu, niki dagingnya nyembelihnya bismillah belum, Bu? Jangan-jangan belum ya? Nah, gitu. Sama dengan jenengan tanya beli di pasar misalnya, beli jagung, Bu, jenengan ini kulaan atau nyuri? Tidak perlu tanya gitu ya. Selama dia muslim, selama dia mayoritas di situ muslim, kita husnudzon. Dan yang kedua adalah alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat yang layak, yaitu yang tajam. Alat yang tajam sekali sekali ayun gini itu sudah beres. Kalau saya lihat beberapa penyembelihan itu, pisau yang benar-benar tajam sekali gores itu lehernya sudah tersembelih sempurna. Yang repot kan kalau nyembelih kok enggak putus-putus ya. Sebentar dapat separuh di asas lagi. Kasihan hewannya, sudah sakit nanggung pula sakitnya, enggak sekalian. Dan segala jenis pisau boleh digunakan kecuali tulang dan kuku. Misalnya ada kuku yang panjang, membunuh dengan tangan seperti itu tidak boleh. Kemudian dengan tulang atau gigi itu tidak boleh, karena Rasulullah SAW melarang, wa amma sinnu fa'azmun wa amma dzifru famudal habasyah. Adapun gigi karena termasuk dari tulang, adapun kuku itu seperti orang-orang Habasyah zaman dulu itu kalau nyembelih manjangan kukunya buat senjata zaman dulu. Kemudian para jemaah sekalian, termasuk berbuat baik kepada hewan adalah tatkala mengasah pisau, jangan pas di depan
hewannya. Kambingnya, lihat kambingnya, ya, gini, diasah pisaunya di depan kambingnya. Kasihan kambingnya, terbunuh 2 kali. Atau menyembelih temannya di depannya dia. 2 kambing, 1 ya, Mbak, lihat ya Mbak ya, disembelih. Kasihan kambingnya. Maka mengasah pisau di tempat lain, menyembelih di tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah wajib menjadikan hewan yang disembelih itu dalam posisi yang nyaman. Kita posisikan hewan itu ketika setelah disembelih, biarkan dia bergerak bebas. Karena dengan dia bergerak sebebas-bebasnya, darah yang ada dalam uratnya itu cepat keluar. Sehingga kita semakin mendapati dia lebih cepat matinya, lebih cepat hilang nyawanya dan tidak tersiksa terlalu lama. Jangan sampai diduduki rame-rame kemudian disembelih dan dibiarkan, jangan sampai, karena itu membahayakan terutama bagi yang menyembelih dan juga menyiksa hewan. Baik, sudah ada Nisa. Demikian yang dapat kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Ada apa enggak pertanyaan? Oke. Bolehkah pelaku maksiat menyadarkan kemaksiatannya karena takdir? Suatu ketika, gimana? Baik, Mas, sampeyan kenapa korupsi? Takdir, gitu ya? Mbak, sampeyan kenapa kok, misalnya, kenapa kok sampeyan nyuri sendal? Takdir kok ya pemane. Gimana lagi? Suatu ketika Umar bin Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Dia mencuri. Dia mau ngetes Umar bin Khattab. Dia mencuri, dia bilang gini, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya itu mencuri karena takdir Allah. Kenapa kamu marah-marah sama saya?" Hukuman orang mencuri itu apa? Zaman Umar bin Khattab, kalau mencapai nisabnya dipotong tangannya. Dia nggak mau dipotong tangan. Nolah, kenapa nyolong gara-gara takdir kok ya? Kata Umar bin Khattab apa? Saya motong tangan kamu juga takdir, sama aja. Jadi gitu. Umirmu ini, wahai Umar, saya itu nyolong gara-gara takdir. Kata Umar, saya motong tangan kamu juga gara-gara takdir. Jadi bersandar, berhujjah dengan beralasan takdir gara maksiat itu tidak boleh. Jadi kalau ada pengadilan gitu ya, Pak Hakim, saya korupsi. Kenapa kamu korupsi? Takdir Pak Hakim. Ya sudah, berarti kamu dihukum penjara, dihukum dimiskinkan, ya takdir. Nah, kalau takdir itu bolehnya digunakan untuk apa? Kalau ada musibah. Nabi Musa pernah bilang ke Nabi Adam, Nabi Adam, gara-gara panjenengan itu kita semuanya turun ke bumi. Mbok yo dulu jangan dimakan pok buahnya itu. Kata Nabi Adam, ya wis takdir. Takdir. Karena ya untuk hal-hal yang sudah berlalu dan itu kita tidak mampu dan berkuasa, maka ya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk musibah-musibah yang seperti ini. Tapi untuk maksiat tidak boleh. Kenapa? Karena meskipun takdir iya, tapi kita punya pilihan. Ada misalnya ada motor di jalan, kunci kontaknya nempel misalnya. Takdir Allah itu apa? Kita kan tidak tahu. Kalau misalnya dicuri, takdir. Tidak mencuri juga takdir. Kan kita bisa milih. Kita bisa milih
apakah kita akan melaksanakan atau tidaknya. Maka ya kita usahakan untuk menuju takdir Allah yang paling baik. Jadi gampang. Misalnya maksiat takdir, ya udah kalau masuk neraka juga takdir. Gitu. Jadi berhujjah, beralasan takdir untuk maksiat tidak boleh. Ada lagi pertanyaan? Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.